Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini, saya akan menceritakan salah satu alur film bergenre action komedi yang berjudul Johnny English. Film tersebut dirilis pada tahun 2003, disutradarai oleh Peter Howitt dan dibintangi oleh Rowan Atkinson atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Bean. Berkisah tentang seorang agen MI7 yang harus menyelesaikan masalah pencurian mahkota kerajaan. Ia harus menanggung beban tersebut karena ia merupakan satu-satunya agen MI7 yang tersisa. Apakah ia bisa menyelesaikan masalah pencurian tersebut? Karena itu, tonton video ini sampai habis ya. Cekidot. Film dimulai dengan memperlihatkan Agent One yang menyusup ke sebuah istana. Ia dengan mudahnya menyingkirkan keamanan di sana. Setelah masuk, ia dikejutkan oleh seorang wanita cantik yang menodongkan pistol kepadanya. Ia tetap tenang. Agen One dengan santai menghampiri dan akan menciumnya. Tapi itu semua langsung buyar saat seseorang membangunkan lamunannya. Namanya Bob. Ia menanyakan catatan misi untuk Agen One. Lalu tak lama, Agen One juga datang untuk mengambil catatan misinya. Sebuah misi untuk menyusup ke sebuah kapal selam. Beberapa waktu kemudian, ada berita kalau Agent One terbunuh dalam misi. Itu karena palka kapal selamnya gagal dibuka. Kini, seluruh agen MI7 menghadiri pemakaman Agent One, sementara dua orang yang tadi melakukan penjagaan. Ia juga mengklaim kalau keamanan di sana adalah yang paling aman di seluruh Inggris. Sampai... Scene berlanjut saat Perdana Menteri dan Pegasus ingin menyelesaikan misi Agent One. Namun, semua agen MI7 tewas dalam ledakan. Tapi ternyata masih ada satu agen yang selamat, dan itu adalah Johnny English. Suatu pagi, English datang ke kantor Pegasus. Ia bertemu dengan sekretarisnya yang langsung menyuruhnya menulis tanda tangan. English lalu mengambil pena yang ia tahu berisi jarum bius. Ia menekannya 2 kali dan tak sengaja malah kena si sekretaris hingga membuatnya pingsan. Pegasus datang. Ia mengajak English bicara tanpa tahu yang sedang terjadi pada sekretarisnya. Pegasus mau English untuk menjaga keamanan peresmian restorasi Permata Mahkota. Karena akan ada rencana pencurian menurut catatan mendiang Agent One. Tentu saja English pun setuju. Singkat cerita, acara peresmian pun digelar. English dan Bob yang ditemani Kolonel Sevenix bertugas mengawasi acara. Di sana, English menghampiri seorang wanita. Namanya Lorna Campbell. Ia mengaku bekerja untuk restorasi permata. English pun bertemu dengan Pascal Sauvage, si sponsor acara tersebut. Ya, walaupun English tadinya mengira dia itu seorang pelayan. Cerita berlanjut saat seseorang mensabotase acara. Ia membuat listrik mati. English lalu melihat orang yang mencurigakan. Ia lalu menghantamnya hingga pingsan. Tapi ternyata itu Kolonel Sevenix. English panik. Ia lalu berbohong kalau pelakunya lari ke dalam. Ia pun masuk dan pura-pura melawannya. Padahal ia tak melawan siapa-siapa. Dan perkelahian gaib pun selesai. Kini keadaan sudah normal kembali. Namun mahkota tersebut hilang entah kemana. Setelah kejadian itu, Pegasus dibantu seorang pria dari divisi dukungan data menyuruh English untuk menjelaskan ciri-ciri pelaku yang dikatakannya sudah kabur. Dengan agak ragu, English mulai menggambarkan wajahnya dari hasil imajinasi. Setelah selesai, ia malah kaget sendiri melihat hasilnya. Scene berlanjut saat English dan Bob pergi ke TKP. Di sana ada sebuah lubang yang pastinya digunakan si pencuri. Mereka berdua turun dan menemukan sebuah jalur. Di sana terlihat 2 orang yang sedang memasukkan mahkota ke dalam peti. Lalu baku tembak pun tak bisa dihindari. Para pencuri itu berhasil kabur. English dan Bob pun mengikuti mereka. Saat itu English berpindah mobil. Mereka kehilangan jejak para pencuri. Namun tak lama, English melihat sebuah mobil yang terlihat mirip targetnya itu dan mengikutinya sampai ke pemakaman. Di sana, ia menghampiri orang-orang. Ia menguji akting mereka yang sempurna. Ia mencoba membuka peti yang ia yakini tersimpan mahkota kerajaan. Namun setelah bertanya, English baru sadar kalau mereka bukan pencurinya dan salah mengikuti mobil.
Bob datang. Ia tahu situasi Inggris. Bob lalu berpura-pura jadi dokter dan bilang kalau Inggris adalah pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Semua orang terlihat percaya. Lalu mereka berdua langsung kabur dari sana. Di tempat lain, kedua pencuri itu ternyata suruhan Pascal Sauvage. Orang Prancis itu ingin menjadi Raja Inggris karena keluarganya lah yang seharusnya mewarisi tahta dari 200 tahun lalu. Sauvage juga bilang agar mereka berdua tak usah khawatir pada Inggris, karena agen tersebut hanya orang bodoh setelah berhasil menyadap platnya. Sementara itu, untuk memuluskan rencana menjadi raja baru, Sauvage membuat topeng wajah Uskup Agung Canterbury. Di tempat lain, Inggris dan Bob bilang kalau para pencuri itu merupakan mantan narapidana sekaligus pegawai Sauvage. Inggris bahkan percaya kalau Sauvage lah otak di balik pencurian tersebut. Tapi Pegasus tak percaya. Ia yakin Sauvage adalah orang baik dan merupakan keluarga kerajaan. Pegasus melarang Inggris untuk melibatkannya. Inggris pergi. Ia sama sekali tak menghiraukan ucapan Pegasus. Ia menyuruh Bob untuk menyiapkan peralatan untuk menyusup ke kantor Sauvage. Saat di parkiran, mereka diserang oleh salah satu orang yang mencuri mahkota. Tapi sayang, ia berhasil kabur. Scene berlanjut saat Inggris melihat sebuah motor yang tak asing. Ia lalu masuk ke restoran sendirian. Di sana, ia bertemu Campbell. Inggris merasa kalau wanita tersebut selalu muncul di setiap keadaan. Sementara itu, Inggris tak bisa menemukan catatannya di pemerintahan kalau seandainya ia adalah seorang agen. Lalu, Campbell pun pergi tanpa memberitahukan identitas aslinya. Malam pun tiba. Kini waktunya mereka menyusup ke kantor Sauvage. Inggris menggunakan 2 buah cincin. Cincin di tangan kanan adalah serum kejujuran, dan yang kiri adalah untuk melemaskan otot. Singkat cerita, Inggris melihat ruangan yang seperti lab dan berpikir operasi gila apa yang akan dilakukan Sauvage. Di sana, Inggris berjumpa pria tua. Ia yakin orang itu adalah Sandra. Ia lalu menyuruh pak tua itu ikut dan menodongkan senjata pada penghuninya di sana. Namun setelah bertanya, ternyata kantor Sauvage berada di bangunan sebelah. Dan yang sedang ia susupi tersebut ternyata rumah sakit. Zong deh. Tak lama, Inggris dengan cepat pergi ke kantor Sauvage dan bertemu Bob. Di sana, ia berhasil melumpuhkan seorang penjaga dengan cincin pelemas otot. Ia juga melihat seseorang yang memakai topeng wajah Uskup Agung Canterbury dengan tato di bokongnya. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan. Inggris tak sengaja menghidupkan kaset presentasi Sauvage. Mereka kini tahu kalau pria itu mau jadi raja. Beberapa saat kemudian, salah satu pencuri permata juga masuk. Ia terkepung Inggris dan Bob. Inggris lalu menggunakan cincin serum kejujuran agar orang itu mau buka mulut tentang tujuan Sauvage menjadi raja. Bukannya bicara, pria itu malah lemas dan ambruk. Bob bilang kalau atasannya itu pasti salah menusukkan cincin. Bukannya serum kejujuran yang dipakai, ia malah menggunakan cincin pelemas otot dan penjaga yang tadilah yang terkena serum kejujuran. Namun konyolnya Inggris, ia malah tak sengaja tertusuk cincin pelemas otot dan ikut ambruk juga. Lalu Campbell datang dan menyelamatkan mereka berdua. Ternyata wanita cantik itu adalah Interpol dari Paris. Ia sedang menyelidiki Sauvage karena banyak narapidana besar yang bekerja padanya. Ia yakin Sauvage sedang menjalani sebuah konspirasi besar. Saat akan pergi, mereka dicegat penjaga yang ditusuk serum kejujuran tadi. Bob yang paham betul hal itu lalu bertanya di mana jalan keluarnya. Lalu tanpa sengaja ia malah mengatakannya. Bob pun memukulnya hingga pingsan. Mereka bertiga akan menemui Pegasus yang kebetulan berada di sebuah pesta yang digelar Sauvage sendiri. Sauvage yang tahu kantornya dibobol Inggris lalu mengadu ke Pegasus. Tentu saja Pegasus tak terima. Ia memarahi Inggris dan membebas tugaskannya. Di tempat lain, karena Inggris sudah terlalu banyak tahu rahasianya, Sauvage lalu menyuruh untuk pindah ke plan B. Mereka tak akan menggunakan Uskup Agung Canterbury yang palsu. Di malam yang sama, anak buah Sauvage menerobos istana untuk membuat Ratu menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya. Ratu menolak. Ia tak takut meski ditodong pistol sekalipun. Namun, ia terpaksa menurut setelah mereka menodongkan pistol ke anjingnya.
Keesokan harinya, Perdana Menteri mendatangi Sauvage. Dia bilang kalau Ratu sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Dan karena Ratu hilang entah kemana, Perdana Menteri mencari pewaris tahtanya dan itu adalah Sauvage. Sementara itu, mahkota sudah dikembalikan untuk mempercepat peresmian Sauvage. Inggris yang depresi dikunjungi Campbell. Wanita itu ingin Inggris membantunya mengurus Sauvage yang kini berada di istananya di Prancis. Singkat cerita, mereka berdua tiba di istana Sauvage. Inggris masuk lewat saluran pembuangan, namun Campbell menolak dan mau mencari jalan lain. Inggris yang berada di dalam pipa malah terkena kotoran. Sementara itu, Campbell datang lewat tangga yang berada di sebelah saluran pipa. Kini mereka sudah berada di ruangan utama. Sauvage mempresentasikan sesuatu di depan pegawainya yang mantan narapidana. Sauvage merencanakan untuk mengubah Inggris menjadi penjara terbesar di dunia untuk bisnis jika ia menjadi raja nanti. Inggris yang mendengarnya berniat mengambil kaset DVD itu sebagai bukti. Selain itu, ia juga berniat menangkap Sauvage. Namun sial, Inggris tak sengaja menekan sebuah tombol yang membuat suaranya terdengar oleh semua orang di sana. Inggris lalu menjalankan rencana. Ia lalu menodongkan pistol pada Sauvage. Ia juga diam-diam mengambil kaset DVD tersebut. Namun lagi-lagi sial, ia tak tahu kalau ia salah mengambil kaset. Sementara itu, anak buah Sauvage muncul di belakang Inggris dan menangkapnya. Begitupun Campbell. Ia juga tertangkap. Inggris dan Campbell yang terkurung mencoba melepaskan diri. Namun usaha itu gagal. Untung saja Bob datang dan menyelamatkan mereka. Sementara itu, acara pelantikan Sauvage menjadi raja sudah digelar. Seluruh warga Inggris menyambutnya dengan sukacita. Lalu, Inggris menyamar menjadi salah satu uskup. Acara dimulai, dan saat dua uskup dari Skotlandia dan Wales setuju atas penobatan Sauvage, Inggris yang menyamar jadi uskup dari Inggris membuka tudungnya dan menolak. Inggris lalu menceritakan kebusukan Sauvage. Sementara itu, Campbell mengurus anak buah Sauvage. Kembali lagi ke Inggris. Ia menuduh kalau uskup agung Canterbury di sana itu adalah palsu. Ia mencoba melepas topengnya, namun tak bisa. Lalu ada cara lain. Inggris lalu melepaskan celana orang itu untuk memperlihatkan tato di bokongnya. Tapi ternyata tak ada. Inggris pun ditangkap. Ia lalu menyuruh Bob untuk memutar kaset DVD yang dikira Inggris sebagai bukti. Namun karena ia salah ambil kaset, ia malah memutar video dirinya yang pernah Sauvage sedap dulu. Saat sedang lengah, Inggris kabur, dan acara pun dilanjut kembali. Saat mahkota akan disematkan ke kepala Sauvage, Inggris mengambil benda itu sambil bergelantungan. Sauvage yang sudah muak lalu mencoba menembak Inggris. Ia kini sudah menunjukkan tabiat aslinya. Dan ketika mahkotanya sudah didapat kembali, Sauvage memaksa uskup untuk segera menobatkannya menjadi raja. Namun belum sempat terjadi, Inggris menjatuhkan diri dan membuat Sauvage terguling. Tentu saja kepala Inggrislah yang kini tertempel mahkota secara tak sengaja. Sekarang ialah Raja Inggris yang baru. Inggris pun lalu menyuruh agar Sauvage ditangkap. Rakyat pun bersorak gembira atas dinobatkannya seorang raja baru. Beberapa hari kemudian, Ratu sudah kembali. Kini Inggris bukan lagi raja. Sang Ratu lalu menganugerahkannya julukan Sir pada Inggris. Scene berlanjut saat Inggris dan Campbell berduaan di mobil. Mereka akan berciuman. Namun, lagi-lagi kesialan datang padanya. Ia tak sengaja menekan tombol eject dan membuat Campbell terlempar dari mobil. Film pun selesai. Iya, ada satu hal lagi. Ternyata, wajah si pencuri mahkota hasil imajinasi Inggris ternyata ada loh. Oke, sekian video dari saya. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!